chung ni men ping an, yen chen chu je ini men ren. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ram. Chung ni men ping an, yen chen chu je ini men ren. Jawabannya, ta cai huan san te hui ta, atau cukup ping an, artinya selamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat dan anugerahnya senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita hanya kehadirat Allah ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan hari ini atas izin Allah kita dikumpulkan di tempat yang paling dimuliakannya di muka bumi ini, yaitu Baitullah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada hari ini diberikan oleh Allah hidayahnya, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan siap menghadapi bulan suci ini, dijadikan sebagai bulan latihan untuk meningkatkan kualitas iman kita dan juga kualitas ilmu kita, yang tentu saja akan melahirkan yang disebut dengan amal soleh. Dan amal soleh itulah yang akan meningkatkan derajat kita menjadi manusia takwa. Siapakah manusia takwa itu? Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan itu. Orang takwa ini dalam Quran itu banyak sekali kriterianya, Pak. Jadi kalau kita kupas satu demi satu mungkin tidak cukup waktu kita yang terbatas ini. Tapi salah satu ciri orang takwa yang paling utama adalah selalu mempersiapkan diri, Pak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr, surat 59, ayat 18 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berhati-hatilah kalian kepada Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan persiapkanlah diri-diri kalian untuk menghadapi hari esok. Jadi orang takwa itu selalu bersiap diri, ya, tidak mendadak, tidak instan, tapi melakukan suatu proses di dalam mencapai ketakwaannya. Jadi oleh karena itu Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan tentang masa depan atau yang disebut dengan masa akhirat. Makanya kenapa masa depan dimasukkan ke dalam rukun iman kita, yaitu beriman kepada hari akhir, bukan hari yang lalu tapi hari akhir. Jadi orang muslim seyogianya menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan masa depannya, terutama akhiratnya. Jadi kita harus memiliki bekal untuk akhirat kita. Kita harus persiapkan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Wattaqullah, kemudian bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha mengawasi dari apa yang kamu kerjakan. Ada kalimat Allah mengawasi dari apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya
Islam juga mengajarkan tentang amal, tentang kerja. Jadi artinya agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang etos kerja. Cuman sayangnya Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita ketika memasuki bulan Ramadan justru produktivitas bukan naik, tapi malah turun. Nah inilah kebiasaan kita yang tidak memahami. Sebetulnya produktivitas kita sebagai orang muslim yang bertakwa, yang mempersiapkan dirinya untuk masa depan, ketika memasuki Ramadan produktivitasnya makin naik, ya, makin bertambah. Tapi di kita kadang-kadang begitu bulan-bulan Ramadan justru banyak orang yang melalaikannya dan produktivitasnya justru makin turun. Oleh karena itu, kalau kita memahami ayat ini, marilah kita mempersiapkan diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Nabiullah Muhammad SAW ya, di dalam sebuah hadisnya pernah berpesan kepada kita semua sebagai umatnya. Iktanim homsan qabla homsin. Siapkan yang 5 sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah wasyababaka qabla harumika. Siapkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, artinya ketika kita masih muda, kita punya pemikiran yang cemerlang, kita memiliki vitalitas dan semangat yang tinggi, maka kita gunakan masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit kita. Banyak di antara kita yang melalaikan masa sehat kita. Padahal kalau dalam hidup itu kalau kita hitung-hitung Pak, berapa lama kita sakit dan berapa lama kita sehat. Lebih panjang yang sehatnya Pak. Makanya Nabi mengatakan nikmatani. Ada 2 kenikmatan. Makbunun kathirun minanas. Tertipu seluruh umat manusia. Apa? Asihatu wal farog. Yaitu terhadap masa sehatnya dan masa senggang. Makanya Nabi mengatakan dalam pesan yang ketiga, ya, wa farogoka qabla syuklika. Masa senggangmu, masa ketika kamu mendapatkan kesempatan, opportunity, maka itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sibuk, kita lupa untuk melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa ginaka qabla fakrika. Masa kayamu ketika Anda memiliki peluang mendapatkan harta, maka gunakanlah harta itu sebaik-baiknya sebelum datang masa sulit atau masa miskinmu. Dan yang terakhir wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang yang namanya kematian. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan perlu kita catat bersama bahwa bulan Ramadan itu datang setahun sekali hanya sebagai bulan latihan Pak. Sebetulnya ya penilaian Allah nanti apakah orang tersebut sukses melaksanakan bulan Ramadannya itu dilihat dari 11 bulan berikutnya. Apakah manusia itu berubah menjadi orang-orang yang hijrah, berubah amalnya, berubah imannya, berubah kualitas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW.